Sekarang ada yang panik tuh si aki-aki Rija Padilah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan katanya ketabrak motor. Semoga motornya nggak apa-apa. Amin. Di mana-mana kalau ada kecelakaan, apalagi ketabrak motor, itu yang dikasihani orangnya. Ini malah motornya. Motor itu benda mati. Misalkan gua ya bawa motor, tiba-tiba nyungsep di got di rumah kalian gitu loh, di depan rumah kalian. Saya tanya, mau nyelamatin motor gua atau gua nih? Jangan bilang lagi loh ya, nyelamatin motor gua ya, gua tabok lu pada. Tolong itu dicek, motor yang nabrak itu motor asli apa palsu. Kepikirannya emang ada motor palsu. Terus ada lagi yang komentar seperti ini kecelakaannya asli apa palsu? Kalau asli kan pengacaranya bisa nunjukin surat keterangan dari rumah sakit. Kalau tidak, menunjukkan video lah lagi dirawat, kan bisa. Gitu aja ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang aki-aki cempreng yang mendapat giliran pertama dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi ya. Gak dinyana ya, orang ini gak hadir teman-teman ya, dengan alasan malam sebelumnya mengalami kecelakaan, yaitu ditabrak motor ya. Nah, bukannya merasa prihatin ya, netizen plus 62 malah komentarnya bikin ngakak ya. Ada yang nyukurin ya kan, ada yang minta malaikat Ijroil ya, agar tidak buang-buang waktu lagi ya untuk memanggilnya. Dan juga tidak sedikit yang justru menanyakan kondisi motornya. Jadi netizen justru lebih eman-eman, lebih perhatian terhadap motornya daripada si tua bangke itu. Walaupun sebetulnya ya kita sama-sama mahfum lah, sama-sama paham bahwa itu semua hanyalah drama alias sinetron Indosiar. Kayak gak kenal anak abah aja kan, mereka pemain sinetron semua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aku lebih kasihan motornya, Bang. Ini nih kebanyakan nih, kebanyakan netizen komentar seperti ini nih. Nggak di VT gua, nggak di VT orang lain, saya lihat itu. Ini ngadi-ngadi lo pada ya, Misalkan gua ya bawa motor, tiba-tiba nyungsep di got di rumah kalian gitu loh, di depan rumah kalian. Saya tanya, mau nyelamatin motor gua atau gua nih? Jangan bilang lagi loh ya, nyelamatin motor gua ya, gua tabok lu pada. Kasihan motornya dong. Astaga. Kenapa malah kasihan sama motornya? Orangnya dikasihani. Heh, gua tanya sama kalian ya. Kenapa sih lu pada? Kenapa lu pada? Ketika saya memposting ini, kok malah kasihan sama motornya? Di mana-mana kalau ada kecelakaan, apalagi ketabrak motor, itu yang dikasihani orangnya. Ini malah motornya. Motor itu benda mati. Yang nggak ngerasain sakit, orangnya yang ngerasain sakit. Malah kasihan sama motornya. Heran gua. Ya, barusan kita menyaksikan 3 video dari orang yang sama ya. Saya sajikan secara bersamaan, berurutan karena memang masih sangat relate membahas satu perkara yang sama.
intinya memang bikin ngakak teman-teman ya, karena ya ini fakta ya. Coba teman-teman scroll di TikTok atau di YouTube gitu ya, komentar-komentar tuh nggak ada yang menanyakan, aduh mudah-mudahan ya aki-akinya selamat, nggak kenapa-kenapa gitu ya, mudah-mudahan berumur panjang, mudah-mudahan cepat sembuh, enggak gitu loh. Yang ditanyain itu justru adalah kondisi sepedanya. Mudah-mudahan sepedanya nggak kenapa-kenapa katanya. Aduh, lanjut lanjut. Menolak damai, menolak mediasi, dan memasukkan para penebar hoak itu masuk bui adalah keinginan anak bangsa. Dan sekarang ada yang panik tuh, si aki-aki Rija Padilah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan katanya ketabrak motor. Semoga motornya nggak apa-apa. Amin. Nah, kan ini juga sama teman-teman ya. Mudah-mudahan motornya nggak kenapa-kenapa ya, nggak apa-apa katanya. Ini kurang ajar netizen plus 62 ini ya kan. Iyalah. Aduh, gini nih ya, gimana ya maksudnya perasaan anaknya, perasaan istrinya kalau masih hidup gitu ya, perasaan cucunya gitu kan. Saya aja yang nggak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, ini aja ikut malu gitu loh. Orang yang sudah setua itu, seuzur itu ya kan. Begitu bikin alibi bahwa yang bersangkutan ini mengalami kecelakaan. Lah kok netizen ini malah nyukurin semua gitu. Aduh, lanjut lanjut. Nah inilah salah satu bukti. Ini bukti kalau masa depan itu gaib. Nggak ada yang tahu. Ya, Abah ini mau memenuhi panggilan bapak polisi. Tiba-tiba di jalan ditabrak motor. Ini musibah, kecelakaan. Gak ada yang tahu masa depan itu gaib. Ya, jadi buat para pendukung Bapak Jokowi, itu komentar-komentarnya aduh nyeleneh, kacau, lucu saya dengernya, lihatnya komentar-komentar dari pendukung Bapak Jokowi. Bahkan komentar dari pendukung Abah ini juga banyak dan lucu-lucu, di luar Nurul saya loh komentarnya. Contoh nih ya, beberapa contoh komentar dari para pendukungnya Pak Jokowi. Seperti ini nih contohnya. Tolong itu dicek, motor yang nabrak itu motor asli apa palsu. Kepikirannya emang ada motor palsu. Terus ada lagi yang komentar seperti ini. Ini kecelakaannya asli apa palsu? Kalau asli kan pengacaranya bisa nunjukin surat keterangan dari rumah sakit. Kalau tidak menunjukkan video lah lagi dirawat. Kan bisa, gitu aja ribet. Ada yang komentar kayak gitu. Lalu berikutnya, mungkin ini komentar dari orang yang mendukung Abah ini. Tapi komentarnya lucu. Isinya kayak gini komentarnya. Jangan-jangan ini Bapak Jokowi nyuruh orang buat nabrak Abah ini. Kok kepikiran komentar kayak gitu. Ada lagi, ini parah ini komentarnya. Ini yang nabrak mungkin Bapak Jokowi, katanya begitu. Bapak katanya dituduh nabrak Pak, dituduh nabrak Abah ini. Waduh, ini komentarnya lucu-lucu ya. Jadi saran saya buat masyarakat, buat netizen yang mungkin para pendukungnya Bapak Jokowi, stop, jangan ngetawain Abah ini. Mungkin memang betul Abah ini kena musibah, kecelakaan, tabrak motor. Gak usah nanyain motornya asli apa palsu, kecelakaannya asli atau palsu. Ya, kita doakan saja. Semoga Abah ini cepat sembuh. Jadi biar cepat-cepat bisa memenuhi panggilan Bapak polisi. Kalau terus-terusan diketawain, setiap ada VT yang muncul mengabarkan Bapak ini kecelakaan, lalu diketawain komentarnya. Nanti Bapak ini sudah sakit badan, tabrak motor, ditambah sakit hati. Kasihan. Wes,
Mendingan doakan saja biar cepat sembuh. Ya. Nggak usah mikir macam-macam. Nggak usah. Tetapi kejadian ini untuk saya pribadi jadi ingat kejadian beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu. Kejadian waktu Bapak Setia Novanto. Bapak Setia Novanto waktu dipanggil KPK kalau tidak salah. Nggak tahu dipanggil polisi. Tetapi subuhnya ada berita kalau mobil yang ditumpangin Bapak Setia Novanto nabrak tiang listrik. Tiang listriknya sampai bengkok. Tapi alhamdulillah Bapak Setia Novanto-nya tidak apa-apa. Dan besoknya dipanggil paksa kalau tidak salah. Karena dokter menyatakan Bapak Setia Novanto tidak apa-apa. Jadi ingat saya kejadian ini. Pas. Timingnya mungkin pas. Bapak Setia Novanto waktu dipanggil KPK kecelakaan. Abah ini waktu mau dipanggil Bapak polisi kena musibah. Pas. Jangan ngetawain. Dah tua nih Abah, kasihan. Doakan saja. Ya, komentar yang baik-baik saja. Oh, Bah, cepat sembuh ya. Bah, lekas sembuh biar cepat bisa memenuhi panggilan Bapak polisi. Kan begitu komentarnya enak. Lagian juga itu komentar dari pendukung Abah ini. Jangan suuzon. Masa Bapak Jokowi menyuruh orang buat nabrak Abah ini? Gak ada kerjaan. Janganlah. Jauhkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tidak baik. Ya, masa Indonesia terus-terusan mau pecah gara-gara banyak pendukung A, pendukung B, pendukung C. Ya, orang lain sibuk bikin teknologi. Ya, negara tetangga sibuk perang. Lah kita sibuk mikirin ijazah. Kita sibuk ngetawain orang yang kecelakaan. Ya, kita sibuk nyinyir masalah vaksin TBC. Kita sibuk masalah ganti wakil presiden. Tetapi nggak ada yang sibuk buat minta ganti ketua DPR. Ups, keceplosan. Gitu saja mungkin ya. Terima kasih. Iya, saya juga awalnya berpikiran seperti itu bahwa nanti ini alibi ya kan. Ya kita tahulah bersama ya, walaupun kita tidak menjustifikasi, kita tidak menuduh, tetapi kita hanya menduga. Tetapi menurut saya dugaan kita itu ya, para ternak Mulyono itu 1.000.000% tepat lah ya kan, bahwa sebetulnya itu hanya alibi dari si aki-aki suara cempreng ya untuk tidak hadir ya pada pemanggilan pertama yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi mengenai tuduhan ijazah palsu ya. Jadi dia beralibi bahwa dia mengalami kecelakaan ya, ditabrak motor ketika pulang ke Bandung ya. Yang menjadi pertanyaan gitu loh. Aki-aki ini pulang ke Bandung ditabrak motor itu dalam kondisi apa? Itu pertama. Naik motor juga kan, naik mobil. Kalau naik mobil kayaknya enggak ya teman-teman ya. Bukannya saya menghina, enggak. Tapi kita tahu bersama lah ya kan, selama ini mereka kan pakar demo nasi bungkus. Mana ada sih ya kan demo hanya untuk mendapatkan nasi bungkus sehari 1 bungkus itu punya mobil misalnya. Mohon maaf ini loh ya, saya nggak menghina gitu loh. Ya paling-paling ya naik motor lah gitu ya kan. Nah, ya kan. Nah, ini naik motor gitu loh ke Bandung kemudian ditabrak. Nah, ini kan perlu ada foto, ada laporan polisi, pasti akan terlacak di Polantas kan seperti itu. Nyatanya nggak ada satu media pun ya kan yang memberitakan tentang kejadian tersebut gitu ya. Coba teman-teman browsing, nggak ada yang menunjukkan fotonya atau pernyataan klarifikasi dari pihak kepolisian, nggak ada ya, nggak ada. Dan saya menduga memang ujung-ujungnya nanti yang disalahkan juga Jokowi, bahwa ini bagian dari sabotase Jokowi untuk mencelakai para penuduh ijazah palsu dengan cara menabraknya di jalan. Alah, pret, lanjut. Sengaja ditabrak oleh pengendara motor atau memang kecelakaan yang tidak di... Waduh, ditabrak ya bang, sama sepeda motor ya. Waduh, ditabrak apa disenggol bang? Apa menyenggol sendiri ya? Apa nubruk sendiri bang? Waduh, bahaya nih bang.
Antara nabrak atau apa ditabrak ya bang? Itu gimana bang? Motornya bang? Motornya lecet. Aduh, motornya lecet nggak bang? Aduh, motor penyok enggak tuh bang? Kasihan loh motornya bang. Bahaya kalau lecet tuh motornya bang. Waduh, bisa masuk bengkel nih. Keluaran duit lagi. Gocap-gocap nyemplung tuh kalau lecet motor. Aduh. Bang, harusnya udah tua itu udah diem di rumah, kumpul sama saudara, keluarga, sanak famili, cucu, istri, anak-anak. Biar yang muda-muda lah yang ngurusin, yang ahli-ahli lah gitu. Tinggal nikmati indahnya tua itu. Apa belum menikmati hari tuanya ya? Bingung juga sih. Enggak, yang gua bayangin ini motornya itu ringsek enggak maksudnya. Aduh. Ya Rob. Nah, saya doain yang terbaik buat Pak Rizal Fadilah biar sehat dan semoga cepat sembuh. Maaf atas video VT saya. Tapi ini cuma sebuah narasi seorang anak muda yang menyayangi orang tuanya. Biarlah orang tua diurusi oleh anak muda. Biarkan yang muda-muda yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk para orang tua. Saya hormat dan saya paling sayang yang namanya orang tua. Hormat dan sungkem sama orang tua. Tapi bohong, karena orang tuanya tidak mendidik buat anak muda. Gitu. Atau gini teman-teman ya, jangan-jangan ini si Rizal Fadila ya, si aki-aki suara cempreng ini ke Bandung jalan kaki. Karena istilah ditabrak pengendara motor gitu kan. Berarti yang bersangkutan ini dalam kondisi tidak menggunakan kendaraan bermotor, ya kan? Karena kalau misalnya sama-sama menggunakan kendaraan bermotor, biasanya diksi yang digunakan, ya narasi yang digunakan mengalami
kecelakaan misalnya, seperti itu aja gitu loh ya kan, baru dijelaskan kronologinya. Tetapi ini sudah dengan terang-terangan bahwa Rizal Padilla ditabrak pengendara motor. Lah, kalau ada kata pengendara motor, di situ berarti si Rizal Padilla ini patut diduga tidak sedang naik motor. Sedang pulang dari Jakarta ke Bandung, nggak naik motor, jalan kaki. Aduh, aki-aki yang satu ini bikin terenyuh ya. Tapi netizen malah menanyakan kondisi motornya emang kurang ajar. Netizen plus 62 ini. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya, yang menyindir komentar-komentar netizen lain yang justru ya lebih banyak menanyakan kabar motornya ya, dan mereka berharap motornya tidak apa-apa gitu loh. Hello, motor itu benda mati bro, nggak bisa merasakan sakit. Lagian kalau rusak, beli lagi nggak masalah ya. Seharusnya yang ditanyakan itu adalah si aki-akinya yang suara cempreng itu ya kan, yang kalau demo, Jokowi harus digantung. Nah itu yang harus ditanyakan, gimana kondisinya. Aduh. Ya mungkin netizen sudah jengkel gitu ya, jengkel banget lah dengan manusia tua bangke yang satu itu ya, yang memang sok-sokan sejak dulu ya kan, gayanya ingin menggantung Jokowi, begitu dilaporkan malah ciut nyali. Aduh ya, semoga saja saya sependapat dengan netizen Indonesia pada umumnya. Saya juga mendoakan semoga saja motornya nggak apa-apa dan yang menabrak juga dalam kondisi sehat-sehat saja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.